Majelis ilmu seperti ini pasti akan punya efek. Efeknya itu adalah mulai akal kita berpikir lebih jauh, mulai hati kita lebih dalam merenung, dan mulai ada perubahan-perubahan sikap dan keputusan kita setelah majelis ilmu. Siapa yang merasakan itu berarti memang dia mendapatkan manfaat dari majelis ilmu tersebut. Dia merasa ingin segera bertaubat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa, menyempurnakan kekurangan, dan sibuk mengerjakan amal-amal soleh sebanyak dia mampu. Semua itu efek dari ilmu. Dan siapapun yang Allah karunia ini harusnya dia menjaganya. Jangan malah dia lalaikan. Seperti misalnya setelah bubar, lalu kemudian syaitan bisikin dia, kan tadi sudah duduk di majelis ilmu. Sekarang kita santai dululah. Seakan-akan ibadah itu sebuah beban. Padahal orang yang menikmatinya dia akan menjadi sebuah kenikmatan yang tidak terhingga. Sulit sekali mempertemukan nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, berzikir, berdoa, bermunajat dengan Allah SWT dan patuh pada syariatnya dengan kemaksiatan. Itu antara langit dan bumi. Bagaimana seseorang mempertemukan antara kenikmatan hubungan biologis halalnya dengan perzinahannya? Itu tidak akan mungkin bisa ketemu. Bagaimana seseorang bisa mempertemukan antara rezeki yang halal yang dia dapatkan tanpa ada beban dan tanpa ada ketakutan kalau itu adalah hak orang lain dengan hasil curian dan manipulasi. Bagaimana orang bisa mempertemukan antara yang hak dan yang batil? Itu tidak mungkin. Maka kenikmatan yang sebenarnya justru ada pada amal-amal soleh tersebut. Tinggal bagaimana kitanya yang menata dalam diri kita dan menanamkan di benak kita kalau itu adalah sebuah kenikmatan. Majelis ilmu seperti ini sebuah kenikmatan yang tidak terhingga. Sebagaimana juga ahli maksiat, mereka kalau duduk gosip atau lagi di karaoke nyanyi-nyanyian atau mabuk-mabukan atau judi, mereka merasakan kenikmatan. Dan sudah pernah kami ingatkan, dua kenikmatan ini tidak akan pernah bertemu. Siapapun yang masih membuka pintu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus segera ditutup. Karena itu akan sangat mengganggu kenikmatan ibadahnya. Kenapa ada orang yang buru-buru kalau sholat? Kenapa ada orang malas berzikir, tidak dijaga? Kenapa ada orang masih tidak mau baca Quran rutin? Kenapa ada orang masih memilih-milih majelis ilmu kapan dia mood dan tidak mood misalnya, atau kapan dia mau atau tidak mau? Karena memang dia masih membuka pintu pelanggaran. Andai saja dia menutup keran pelanggaran tersebut, maka semua ibadah ini akan terasa nikmat sekali. Bahkan dia akan ketagihan. Orang yang sudah ketagihan dengan sholat malamnya, dengan zikirnya, dengan Al-Quran, dengan majelis ilmu, tidak akan mau menggantikan dengan yang lainnya. Bahkan akan ada rasa penyesalan kalau sampai satu malam saja tidak sholat tahajud misalnya. Atau satu kali saja ketinggalan sholat berjamaah tepat waktu. Atau satu hari saja lewat bacaan Quran atau zikir pagi petangnya misalnya. Atau sekian banyak amal soleh, itu semua akan dia rasakan kenikmatannya kalau memang dia menanamkan di benaknya sekali lagi, dia renungi dengan hatinya dan dia coba mengejar keutamaannya.